Ya, Shalom. Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan membahas apakah yang dimaksud jin dalam Alkitab. Apakah seperti gambar-gambar ini atau seperti apa, ya? Nah, kita menjumpai beberapa ayat yang ada tulisan jinnya ya. Misalnya ini Yesaya 34 ayat 14. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. 2 Tawarik 11 ayat 15. Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Imamat 17 ayat 7. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Nah, kalau kita melihat di kamus, jin itu ada 4 arti ya. Jin itu bisa makhluk halus yang diciptakan dari api, makhluk halus ya intinya ya. Jin, jenever, arak keras. Jin artinya juga pelana, yang ketiga. Yang keempat tuh celana panjang. Nah, atau juga kain tebal yang kuat yang dipakai untuk celana atau jaket itu ya, jin. Nah, ini nggak masuk dalam konteks kita ini ya. Kita tidak sedang membicarakan celana. Pelana juga bukan, dan arak juga bukan. Nah, apakah nomor satu ini makhluk halus? Kita akan lihat ya dari bahasa Ibraninya. Yesaya 34 ayat 14, di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan dan jin bertemu dengan temannya hantu malam. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Nah, jin di sini ini jin ini ya terjemahan dari kata ini ya, sair. Nah, sair itu sebenarnya artinya itu ini ya, yang berbulu atau kambing jantan, atau bisa juga itu kambing liar ya. Jadi kambing sebenarnya, bukan jin ini. Sair. Nah, perhatikan terjemahan lain ya. Misalnya ini AYT. Binatang-binatang gurun akan bertemu dengan serigala dan kambing liar akan memanggil kawan-kawannya. Hewan malam akan tinggal di sana dan akan menemukan tempat beristirahat. Nah, ini diterjemahkan kambing liar, bukan jin ya. Kalau terjemahan baru, terjemahan lamanya, di sana bertemulah harimau dahan dengan serigala dan syaitan pun berserulah seorang akan yang lain, diterjemahkan syaitan ya. Bahasa Indonesia sehari menerjemahkan dengan hantu-hantu. Nah, kalau ini MILT ini menerjemahkan dengan kambing jantan. Selaber kambing liar. Nah, kemudian APP ini juga menerjemahkan dengan kambing liar. Jadi sebenarnya bukan jin ya, terjemahan yang lebih masuk akal itu adalah kambing liar atau kambing jantan ya. Nanti kita akan lihat konteksnya. Nah, sair itu adalah kambing ya. Nah, bentuk jamaknya adalah seirim, kambing-kambing. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris, nah ini ya, wild goats, kambing liar. Atau ini hairy goats, kambing berbulu. Atau ini wild goats ya, kambing liar. Ini wild goat, kambing kambing jantan ya. Kemudian wild goat, ini wild goat lagi ya. Ini juga ini goat. Nah, ini satir. Nah, kalau hanya ini yang goat demons ya, kambing hantu, kambing setan. Ya, jadi saya rasa itu kambing ya, kambing atau kambing liar atau kambing berbulu atau kambing jantan. Itu. Jadi bukan jin ya. Ya, bukan jin tapi kambing. Nah, bentuk jamaknya adalah seirim. Seirim itu, nah ini bisa menunjuk pada dewa atau berhala atau patung berupa
kambing-kambing ya, ini sama ya, kambing-kambing. Nah, korban-korban dipersembahkan bagi mereka di tempat-tempat yang tinggi, di gunung-gunung atau bukit-bukit dengan imam-imam yang khusus melayani upacara keagamaan itu. 2 Tawarik 11 ayat 15. Kita akan lihat ya. Nah, bahasa terjemahan baru, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Nah, Yerobeam itu mengangkat imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Nah, ini ya, untuk kambing-kambing jantan dan untuk anak-anak sapi jantan yang dia buat. Jadi sebenarnya ya, untuk jin-jin itu nggak masuk ya. Nah, ini kalau kita lihat bahasa aslinya ya. Waya amet lo mengangkat, kalau di sini terjemahkan mengangkat ya. Baginya kohanim imam-imam labamot untuk bukit-bukit pengorbanan, la seirim, dan untuk kambing-kambing jantan itu ya, la akalim, dan juga untuk anak-anak lembu jantan yang asah dia buat. Jadi di sini ya Yerobeam itu ya membuat apa? Membuat patung kambing-kambing jantan dan patung anak-anak lembu jantan ya. Kemudian setelah membuat itu dia mengangkat imam-imam. Nah, kemudian dia mengorbankan ya korbannya itu di bukit pengorbanan dan juga untuk ini kambing-kambing dan untuk sapi-sapi. Jadi jin-jin tidak masuk ya. Jadi kan yang dia buat. Jadi Yerobeam itu bukan membuat jin-jin, tapi yang dia buat itu adalah patung lembu jantan atau anak lembu jantan dan patung kambing-kambing jantan itu. Jadi bukan jin, bukan hantu, karena dia nggak bisa membuat hantu ya. Dia membuat patung-patung sapi dan patung-patung kambing. Nah, kemudian Imamat 17 ayat 7, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Nah, ini la seirim. La seirim. Ini kalau terjemahan lain, MELT misalnya ya, dan mereka tidak akan lagi mengorban korban mereka kepada kambing-kambing berhala yang kepadanya mereka telah berbuat zina. Hal ini telah menjadi suatu ketetapan selama-lamanya bagi mereka untuk generasi-generasi mereka. Jadi seirim tadi ya, kambing yang dijadikan berhala, ada patungnya begitu ya. Jadi bukan jin-jin ya, tapi kambing-kambing. Kalau ini patung kambing-kambing ya. Nah, dalam bahasa Inggris, nah ini good ya, good demons. Semuanya pakai kata good ya, kambing, kambing, kambing. Oh, kalau ini beast ya, binatang liar. Binatang liar, binatang buas ya. Jadi bukan jin, tapi ini kambing ya. John Gill, ini seorang pendeta baptis, memberikan komentarnya. Nah, kita akan lihat yang bagian berikut ini. The word here used signifies gods, and these creatures were worshipped by the Egyptian and so might be by the Israelites. Israel ya. Jadi kata di sini bermakna atau berarti kambing-kambing atau goat ya, kambing. Kambing-kambing dan makhluk ini disembah atau dipuja oleh orang-orang Mesir, and so might be, dan mungkin juga oleh orang Israel. Jadi sebenarnya kambing-kambing itu adalah patung-patung yang dibuat dulu di Mesir ya, yang kemudian disembah orang Mesir. Nah, orang Israel kan dulu lama di Mesir sebagai budak ya. Orang Israel itu dulunya penyembahannya ya tidak mengenal patung-patung begitu. Orang Israel itu membuat misbah, kemudian dikorbankan misalnya kambing atau sapi di atasnya ya, tanpa bentuk-bentuk patung. Tapi orang Mesir itu membuat patung-patung untuk dipuja, disembah dan lain sebagainya ya. Nah,
Makanya ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ya, karena mereka sudah melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Jangan sampai orang Israel itu bertindak seperti orang-orang Mesir, menyembah patung-patung binatang itu. Nah, termasuk imamat tadi larangan supaya orang Israel jangan menyembah patung-patung. Nah, di Mesir itu menjadi patung berhala ya. Tapi juga bukan hanya di Mesir, patung kambing itu juga kita bisa temukan di kerajaan Roma. Nah ini patung statue of Pan copulating with a goat dengan kambing. Nah ini ditemukan di reruntuhan di Herculaneum kuno ya. Ini kalau kita bandingkan nih seperti ini. Ya ini tahun 1909. Nah ini Baphomet. Ini patung Baphomet di Detroit, Amerika Serikat. Ini kepalanya kambing, badannya manusia. Ini baru ya, tahun 2015. Sebuah sekte pemuja setan atau satanik meluncurkan patung Baphomet yang kontroversial di Detroit, Amerika Serikat sesaat sebelum tengah malam, 1-25 Juli 2015. Baphomet adalah dewa Romawi kuno yang dijadikan lambang para pemuja setan. Meski ada kelompok rahasia lain yang menggunakan simbol sosok berkepala kambing itu, salah satunya Ksatria Templar. Peluncuran patung tersebut menyusul kegagalan kelompok pemuja setan untuk menempatkan arca itu dekat monumen Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan di Oklahoma. Untuk menghindari demonstrasi penolakan, kelompok tersebut sengaja merahasiakan lokasi penempatan patung setinggi 9 kaki atau 2,7 meter itu hingga saat-saat terakhir peresmian, ketika mereka memberikan informasi lewat email pada para undangan. Mereka yang mengatasnamakan diri sebagai The Satanic Temple akhirnya mempertontonkan keberadaan patung berbobot 1 ton di sebuah bangunan industri dekat Detroit River pada pukul 22.30 waktu setempat. Para pendukung lantas berteriak, "Hail Satan!" Ratusan lainnya berebut mendekat untuk mengambil foto. Ya. Nah ini patungnya, ini dijual ini ya. Kakinya kaki kambing, badannya badan manusia, kepalanya kepala kambing. Ini dengan gambarnya seperti ini. Ini patung-patung ini juga dijual nih. Nah, kalau ini dulu sempat viral ya. Ini di Kolombia, yang dikenal dengan gereja setan itu, menggunakan simbol salib terbalik. Ya, salib terbalik sih awalnya dulu adalah salib Petrus ya, karena dia merasa tidak layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus. Tapi kemudian digunakan oleh kelompok ini sebagai lawan dari salib yang benar ya, salib Kristus. Nah ini patung ini kepala kambing dan badan manusia ya. Nah sekarang untuk Yesaya 34 ayat 12. Jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Apakah ada jin-jin? Kalau kita lihat bahasa Ibrani-nya, ini Horeha, Wn, Sam, Wn, dan tidak ada di sana. Horeha ini diterjemahkan dengan nobles ya, nobles. Jadi ini no king, nobles ya. Jadi tidak ada jin, di situ nobel ya. Tidak ada. Makanya terjemahan lain, para bangsawannya tidak akan punya apa-apa lagi yang disebut kerajaan dan semua pemimpinnya akan lenyap ya. Dipanggil oranglah akan segala orang bangsawan. Nah, orang bangsawan. Ini tidak ada raja yang memerintah di negeri itu. MILT mereka akan memanggil dari sebuah kerajaan orang-orang mulianya, tapi tidak satu pun ada di sana orang-orang mulia. Selaber, para bangsawan tidak punya apa-apa lagi di sana yang dapat disebut kerajaan. Semua pembesarnya telah habis. Ini yang terakhir, para bangsawannya tidak punya apa-apa lagi di sana yang dapat disebut kerajaan. Semua pengusahanya telah habis ya. Jadi ini terjemahan yang lain sendiri ya, terjemahan baru itu. Yang lain menerjemahkan sebagai bangsawan. Nah, kalau kita lihat konteksnya, maka memang
lebih cocok kita terjemahkan dengan kambing ya, bukan jin ya. Ini teks Yesaya 34 itu adalah merupakan hukuman bagi Edom ya. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Kemudian di ayat 10, siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik itu selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasi untuk seterusnya. Jadi ini hukuman kepada Edom bahwa negeri itu akan runtuh, ya, tidak ada orang yang melintasi. Nah, terus siapa yang melintasi? Ya, hewan-hewan. Nah, seperti ini ya. Burung, undan, dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikan campur baur dan kosong tepat menurut rencananya. Nah, ini bukan cincin ya, tapi bangsawan-bangsawan itu sudah tidak ada lagi yang disebut kerajaan gitu ya. Nah, ini bukan cincin, tapi bangsawan-bangsawan tadi. Kemudian duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putih malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan dan kambing bertemu dengan temannya. Binatang malam, bukan hantu malam ya, binatang malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Nah, carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Jadi dalam konteks ini semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan. Semua makhluk itu apa? Ya hewan-hewan ini. Ada undan, ada landa, ada burung hantu, burung gagak, kemudian ini ya serigala, burung unta, binatang gurun, anjing hutan, ular pohon, burung-burung dendang dan bukan jin ya, tapi kambing gitu. Jadi masuk dalam makhluk itu ya teman-temannya ya undan, landak, burung, serigala, ya kambing, ya semua gitu. Jadi kota itu runtuh, maka yang tinggal di kota itu adalah ya, semua makhluk ya, hewan-hewan itu. Burung hantu, burung landak ini yang dimaksud dengan semua makhluk itu konteksnya ya. Nah, kalau itu jin tentu kalau ini jin bukan ini ya. Tadi yang satu itu jin. Kalau tadi diterjemahkan jin ya. Nah, ini kalau ini diterjemahkan jin bertemu dengan temannya maka lebih cocok yang lain itu harus ganti ya. Jin, gondorowo, suster ngesot, kemudian tuyul. Nah, itu makhluk-makhluk itu, tapi bukan itu. Makhluk-makhluk di sini maksudnya adalah binatang gurun, binatang liar, ada ular, ada burung, serigala dan lain sebagainya ya. Jadi tidak cocok kalau diterjemahkan jin. Lebih cocok kalau diterjemahkan itu adalah kambing. Jadi kesimpulannya, jin atau jin-jin dalam Alkitab itu bisa berarti kambing, bisa berarti patungnya kambing ya, atau kambing dalam bentuk patung begitu ya, berhala gitu. Jadi bukan jin kayak di Tuyul dan Mbak Yul itu bukan ya. Baik, itu pelajaran kali ini tentang jin di dalam Alkitab. Ternyata itu kambing hutan atau kambing liar atau kambing jantan ya. Dan ada patungnya. Patungnya berbentuk kambing jantan yang dijadikan sesembahan. Kemudian dijadikan lambang dari pengikut aliran-aliran sesat ya, aliran-aliran setan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.